Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Nah, kali ini aku mau berbagi informasi mengenai manfaat dan efek samping dari suntik silikon. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Suntik silikon telah menimbulkan kontroversi di dalam dunia kecantikan. Banyak para ahli yang tidak menyetujui prosedur dari perawatan kecantikan yang satu ini. Hal ini karena efek samping berbahaya yang dapat terjadi akibat suntik silikon. Perawatan kecantikan dengan silikon dilakukan dengan cara menyuntikkan silikon cair adalah zat sintesis permanen ke wajah, bibir, payudara, dan bokong untuk menambah volume. Lantas, apa sebenarnya manfaat dari suntik silikon untuk kecantikan? Nah, ikuti terus informasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Nah, kita mengenal dulu apa itu suntik silikon. Dalam dunia kecantikan, suntik silikon dikenal memiliki manfaat untuk mengubah bentuk tubuh. Praktek ini telah dimulai pada 1960-an. Namun, Food and Drug Administration atau FDA tidak pernah menyetujui suntik silikon untuk perawatan kecantikan. Pada tahun 1997, sebenarnya suntik silikon disetujui dalam penggunaan medis untuk menahan retina yang terlepas pada tempatnya. Namun, tidak disetujui untuk memperbaiki kerutan, bekas jerawat, atau menambah volume pada bibir, pipi, payudara, dan bokong. Meski sudah dilarang, praktek kecantikan sulit suntik silikon tetap marak digandrungi oleh masyarakat karena lebih murah dan efisien. Silikon dianggap lebih murah daripada perawatan lain yang sejenis seperti filler dan kolagen dan Restylane atau gel yang terbuat dari asam hyaluronat dan memiliki efek samping lebih minim, kurang dari 1%. Selain itu, silikon juga lebih disukai karena sifatnya yang permanen. Kolagen dan Restylane hanya bertahan hingga 6 bulan, sehingga pasien harus disuntik berulang kali. Nah, bagaimana sih cara kerja dari suntik silikon? Suntik silikon adalah prosedur menggunakan silikon cair yang memiliki konsistensi kental seperti oli motor. Ketika disuntikkan ke dalam kulit, tubuh akan mengelilingi silikon dengan kolagen. Kolagen baru akan mulai terbentuk dan membuat kulit menjadi lebih tebal. Suntik silikon biasanya dilakukan dengan teknik mikrodroplet yang hanya membutuhkan 1 hingga 2/10 sendok teh silikon per perawatan. Cairan silikon akan disuntikkan tetesan demi tetesan ke bibir, bekas jerawat, pipi cekung, dagu cekung, atau alur seperti lipatan nasolabial yang turun dari lubang hidung ke sudut luar bibir. Suntik silikon berbeda dengan derma filler. Filler biasanya menggunakan kolagen dan Restylane dari bahan organik yang dapat rusak. Namun, silikon bersifat anorganik. Setelah dimasukkan ke dalam kulit, dia akan rusak. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari suntik silikon? Berdasarkan Plastic and Reconstructive Surgery, fungsi suntik silikon antara lain untuk memperbaiki bekas jerawat, memperbaiki area wajah yang terkena lipoatrofi atau hilangnya jaringan lemak yang diinduksi air, serta dapat mengubah bentuk hidung. Selain wajah, suntik silikon juga banyak digunakan untuk membesarkan atau mengencangkan area bokong dan payudara pada wanita. Pada pria, suntik silikon juga disinyalir dapat membuat testis lebih besar. Meskipun ada beberapa manfaat yang terkait dengan suntik silikon, tetapi semua manfaat tersebut tidak didukung oleh penelitian medis. Penggunaan perawatan kecantikan yang tidak disetujui dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya dan kerusakan serius. Nah, apa sih efek samping yang dapat terjadi dari suntik silikon? Ada banyak laporan komplikasi atau efek samping suntikan silikon
untuk tujuan kosmetik. Efek samping dapat berkisar sedang hingga parah. Inilah yang membuat FDA tidak menyetujui perawatan kecantikan dengan suntik silikon. Nah, apa saja sih bahaya suntik silikon? Berikut beberapa efek samping yang dilaporkan terjadi pada orang dengan suntik silikon. Yang pertama adalah jaringan parut. Yang kedua, kematian jaringan. Kemudian ketiga, cacat permanen. Yang keempat, mastitis silikon atau infeksi jaringan payudara. Yang kelima adalah sakit jangka panjang. Kemudian yang keenam adalah granuloma. Adalah kelompok sel darah putih menandakan peradangan. Dan yang ketujuh, pneumonitis atau radang jaringan di paru-paru. Kemudian, silikon yang bergerak ke area luar tempat suntikan atau sindrom emboli silikon dapat menyumbat pembuluh darah di otak, paru-paru, dan jantung. Hal ini dapat mengakibatkan stroke bahkan kematian. Meskipun belum dipastikan bahwa silikon menyebabkan penyakit sistemik, yaitu penyakit di seluruh tubuh, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa silikon berpotensi menimbulkan masalah dan menyebabkan penyakit sistemik. Migrasi silikon menjauh dari lokasi yang dituju adalah bahaya lain. Peradangan lokal juga dapat menimbulkan masalah tersendiri, termasuk memberikan tekanan pada saraf di dekatnya yang dapat mempengaruhi sensasi dan pergerakan otot-otot wajah. Pembedahan adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan silikon cair karena silikon yang disuntikan bersifat permanen dan silikon tidak dapat diserap atau dikeluarkan oleh tubuh. Jadi, jika kamu ingin mengubah penampilan wajah, carilah dokter kulit yang akan menggunakan pengisi kulit sementara yang disetujui FDA dan dianggap aman secara umum. Nah, jika saat ini mengalami keluhan dari suntik silikon, segeralah diatasi, dan bagi yang sedang mencari alternatif produk herbal untuk membantu mengobati suntik silikon tersebut, nah kami dari Denatur memperkenalkan produk untuk membantu meringankan atau mengobati suntik silikon dari Denatur Indonesia, di mana produknya sendiri terdiri dari 4 macam produk herbal, yaitu terdiri dari Kanci Denatur, Kosyah Denatur, kemudian kapsul DD Denatur, dan Habatot 3-in-1 Denatur. Nah, keempat macam produk ini adalah terbuat dari racikan bahan herbal alami yang insya Allah aman untuk dikonsumsi. Selain itu, produk-produknya sendiri ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin dinkesnya, dan bagi yang muslim tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia sudah memiliki ISO 9001-2015, serta standar pembuatannya sudah sesuai dengan CPOTB. Nah, demikian informasinya kali ini. Nah, jika ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.